Kemudian setelah itu Khalid bin Walid yang merupakan pemimpin perang mereka sebelum masuk Islam, melihat para pemanah yang mereka takuti sebanyak 50 orang tersebut turun, lalu mereka memutar arah dari sana sampai ke sini, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sapa langsung dari Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Jabal Uhud. Di Jabal Uhud, Gunung Uhud yang terlihat di sana, inilah yang disebut dengan Jabal Uhud ataupun Gunung Uhud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ataupun mencontohkan bagi orang-orang yang sholat jenazah akan mendapatkan 1 qirat, apabila ikut menkuburkannya mendapatkan 2 qirat. Lalu 1 qirat itu dibandingkan Rasulullah, diumpamakan oleh Rasulullah sebesar Gunung Uhud ini. Maka saudara yang dimuliakan Allah, semoga saudara semua sehat selalu dan diberkahi Allah, dilindungi Allah, segala aktivitas dimudahkan Allah, dan tidak ada kesusahan di dalam hidup. Semoga kesusahan yang kita rasakan bermanfaat ataupun berbuah hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, di sini Jabal Uhud ini adalah suasana yang sangat baru, yang jauh berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Di mana kita lihat tahun 2017 ke bawah atau 2016 ke bawah, di lokasi ini sangatlah gersang, saudara. Kita lihat lantai yang dari batu ini dulunya tidak ada, ya. Dulunya tidak ada, namun kemudian dengan renovasi yang diadakan besar-besaran oleh pemerintah Saudi, kondisi Jabal Uhud sekarang sudah sangat indah, cantik dan mempesona, ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di Jabal Uhud ini terjadi sebuah perang, ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya terjadi pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dan diajak oleh orang kafir Quraisy untuk berperang, ya. Namun saudara yang dimuliakan Allah, peperangan itu telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu letaknya di bawah gunung ini, di bawah lereng bukit ini. Di kawasan inilah terjadi perang tersebut, ya saudara. Lalu di mana kira-kira letak kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy? Perlu kita ketahui bahwa pada saat perang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ataupun membuat barisan di sekitaran ini sampai ke sana, di bawah lereng bukit ini. Total pasukan pada saat itu yang awalnya direncanakan adalah 1000 orang, saudara. Namun beberapa saat kemudian ada yang berkhianat. Ini telah kita dengar di dalam sejarah Rasulullah ataupun sejarah Islam. Berkhianat sebanyak 300 orang, sisanya tinggal 700 orang melawan 3000 orang, saudara. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka saudara yang bukan Allah, terjadilah sebuah perang antara kaum kafir Quraisy dengan sahabat Nabi atau kaum muslimin, ya, di mana di sini letak lokasinya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki strategi, yaitu strategi memanah, di mana Rasulullah menyuruh para pemanah untuk mengambil barisan di puncak di sana, saudara, di bukit puncak yang paling atas di sana. Para pemanah dan di sekitaran sini mengambil barisan untuk siap memanah kaum kafir Quraisy, ya. Di mana lokasi pemanah tersebut? Mulai dari bukit ini sampai ke ujung sana, ini adalah barisan kaum muslimin. Lalu kaum kafir Quraisy di mana, saudara? Mulai dari sana, ya, sampai ke sana, itulah barisan kaum kafir Quraisy. Mereka menyerang kaum muslimin, perang, ya, pedang dengan pedang, tenaga dengan tenaga, senjata dengan senjata, saling berperangan, saling bunuh-membunuh demi tegaknya keyakinan masing-masing. Islam demi tegaknya keyakinan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa Tuhan mereka adalah patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada peristiwa menyedihkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah keanehan pada saat perang terjadi. Awalnya kaum kafir Quraisy kalah. Mereka lokasinya di belakang bukit ini, mereka kalah. Lalu mereka mundur, saudara.
ketika mereka mundur karena mereka kalah, mereka meninggalkan banyak harta, baik ya unta, kuda, pedang, makanan dan hal-hal lainnya, harta lainnya mereka tinggalkan. Lalu para pemanah yang di atas bukit itu saudara tergoda melihat makanan ataupun harta tersebut. Namanya seorang pemimpin, seseorang yang di atas dia akan tergoda kepada yang di bawah. Yang mereka di atas di bukit itu tergoda melihat harta, namun yang di bawah sini, yang di bawah belum melihat apa-apa, belum melihat sebuah harta, tergoda. Makanya saudara, kemudian setelah itu Khalid bin Walid yang merupakan pemimpin perang mereka sebelum masuk Islam, melihat para pemanah yang mereka takuti sebanyak 50 orang tersebut turun, lalu mereka memutar arah dari sana sampai ke sini saudara. Mereka menyerang balik kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin belum memiliki persiapan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah perang yang sangat mengenaskan saudara. Kaum muslimin dibantai habis-habisan oleh kafir Quraisy, karena kaum muslimin pada saat itu belum bersiap-siap untuk berperang, karena mereka baru merasakan kemenangan. Lalu kemudian kaum kafir Quraisy membantai kaum muslimin. Terjadilah peristiwa yang mengenaskan. Salah satunya adalah di mana paman Rasulullah sendiri yang disayangi Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, tewas ataupun wafat di dalam peperangan. Dan juga sahabat Nabi yang sebanyak 70 orang juga wafat dalam peperangan tersebut. Lalu kewafatan mereka pun diwafatkan di letak ataupun di kawasan perbukitan ini, di kawasan Jabal Uhud ini. Kita lihat ke dalam teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ada dua perkuburan ya. Kalau kita tengok ke dalam ada dua. Yang pertama perkuburan Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian yang sebelah sini ya, kita lihat ini adalah perkuburan Hamzah ya. Masya Allah. Allahumma ghafirlah. Allahumma assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, sebelah sini perkuburan Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu sahabat yang lain, dan riwayat dikatakan sebanyak 67-nya di perkuburan yang di sana ya. Terlihat perkuburannya hanya sekedar sebuah tanda saja saudara. Sebuah bangunan kecil dibuat sebagai tanda saja ya. Bukan bangunan yang tinggi dan bagaimana. Lalu perkuburan ini ditutup dengan pagar ya. Kita lihat pagar ini, Masya Allah. Inilah perkuburan syuhada Uhud, para sahabat Nabi yang wafat di dalam peperangan, yaitu perang Uhud, yang menewaskan sebanyak 70 sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan perjuangan mereka inilah, dengan perjuangan para sahabat inilah kita merasakan dan mendapatkan manisnya Islam yang hakiki, Islam yang sejati, Islam yang siap berjuang demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan iman yang diberikan Allah kepada kita, iman yang ditancapkan Allah ke dalam hati kita. Jangan kita biarkan begitu saja hilang, karena pada saat ini banyak di antara pemuda dan pemudi rela meninggalkan imannya demi orang yang dicintainya, rela meninggalkan imannya demi harta yang diinginkannya, rela meninggalkan imannya demi skincare yang akan membuat dia cantik. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka mas saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi inilah yang menjadi pengingat kita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kawasan ini diabadikan dan dilestarikan serta dijaga dan tidak akan pernah punah, mudah-mudahan insyaallah sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah pernah merasa kita sudah tinggi imannya, namun nyatakanlah iman kita tinggi atau iman kita kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melewati berbagai rintangan dan cobaan yang akan menerpa kehidupan kita. Maka saudara, di sini kita lihat banyak sekali jamaah yang dari Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan lain sebagainya yang mendominasi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat bersejarah. Namun tidak hanya orang ASEAN saja, ada beberapa negara seperti kita lihat saudara kita ini adalah dari Afghanistan ya. Afghanistan, Masya Allah, Afghanistan ya. Afghanistan, Masya Allah. Oh, Kurdistan, Masya Allah.
Ya, Masya Allah, Kurdistan ya, bukan Afghanistan ya, Masya Allah. Ini saudara kita yang lain, mukanya hampir mirip ya, seperti kita Indonesia Malaysia ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka saudara yang dimuliakan Allah, mari perbanyak semangat kita, ikuti video-video berikut ini, video-video dari channel Hasmar Official. Saya mengajak teman-teman semua untuk mensubscribe video ini. Mari unsubscribe video ini, karena yakinlah ketika Anda mensubscribe video ini, insya Allah tidak akan membawa sia-sia. Sebab apa? Sebab video ini insya Allah akan bermanfaat ataupun memberikan informasi kepada umat tentang kawasan kota Makkah dan kota Madinah yang Masya Allah dirindukan setiap kaum muslimin. Ya saudara dimuliakan Allah, di sini juga ada yang berjualan ya, jualan baju-baju jubah perempuan ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita lihat wajah-wajah berbagai macam wajah di sini ya, Masya Allah. Bukan hanya kita orang Asia, dan juga negara-negaranya Arab dan lain sebagainya, Masya Allah. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah, saya doakan yang melihat video ini segera diberangkatkan Allah ataupun dipanggil Allah untuk menjadi tamu-tamunya, bisa berziarah di kota Makkah dan kota Madinah, bisa melihat keindahan-keindahan alam yang ada di kota Makkah dan kota Madinah, bisa semakin dekat kepada Allah dengan kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bisa kita untuk mencapai sebuah letak iman kita, melihat iman kita apakah pada saat kita sampai di sini iman kita naikkah atau turun. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah istiqamah di jalan Allah, tetaplah ikuti segala perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Mari sama-sama kita bulatkan, kita tekatkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Sayangnya Allah kepada hambanya itulah yang akan membuat kita juga bisa merasakan kenikmatan di atas muka bumi Allah ini. Barakallahu lana wa lakum. Ya, semoga saya doakan juga semoga yang subscribe video ini bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga bisa berhaji serta umrah ya. Alhamdulillah, ini kita beristirahat ya bersama jamaah Belangi, Masya Allah. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panas enggak? Panas. Panas, alhamdulillah. Di dalam dingin. Di dalam dingin. Di hati dingin, di luar panas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, Bapak kita juga. Kurma apa tuh Pak? Kurma apa namanya Pak? Kurma apa ini namanya? Kurma apa? Kurma muda ya Pak. Dengan ketua kita Bang Syahrul, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan berkah ya. Tetap jaga semangat dan jaga tenaga. Masya Allah. Alhamdulillah saudara sekalian. Nah, di lokasi Jabal Uhud ini juga kita bisa menemukan orang-orang yang berjualan ya. Banyak di sini jualannya. Teman-teman ingin menemukan berbagai macam oleh-oleh juga ada di sini ya. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa teman-teman share ke kawan-kawan yang lainnya ataupun ke anak-anak yang memiliki anak. Kemudian mohon dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen sehingga video ini mudah ditemukan oleh saudara kita yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.